Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Anhar Gonggong, bahwa fakta membuktikan Indonesia ada oleh karena etnik-etnik yang memiliki kerajaan-kerajaan lokal yang tercerahkan sehingga Indonesia ini ada. Oleh karena itu, saya yakin tidak akan kembali lagi Indonesia menjadi kerajaan-kerajaan baru. Sekarang sejarawan Pak Anhar Gonggong. Pak Karni dan para hadirin yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbicara sebagai sejarawan. Dan kalau dalam pengertian itu sebenarnya tadi saya menghadiri sebuah seminar hasil penelitian dari lembaga gabungan psikologi di berbagai universitas. Nah, ada temuan menarik. Temuan menarik itu adalah tentang identitas. Lalu yang menarik itu adalah bahwa identitas etnik dengan identitas keindonesiaan itu tidak bertentangan. Saya katakan, ya memang iya. Lalu yang mendirikan Indonesia itu etnik-etnik ini kok. Iya kan? Etnik-etnik ini yang menjadikan Indonesia dalam suatu proses. Setelah ada pendidikan dan seterusnya. Sejak awal abad ke-20. Nah, siapa etnik itu? Ya, raja-raja, pangeran-pangeran, keluarga-keluarga rea itulah yang mendirikan Indonesia. Itu yang menjadi pahlawan nasional juga sebagian besar dari mereka. Jadi Indonesia ada oleh karena ada etnik yang dulu memiliki kerajaan-kerajaan lokal. Kan seperti itu prosesnya. Nah, kemudian setelah mereka berdialog, orang-orang yang sudah berpendidikan ini berdialog, maka mereka sadar bahwa mereka harus menciptakan sesuatu hal baru untuk melepaskan diri daripada lingkungan penjajahan yang memedihkan mereka. Maka lahirlah ide membangsa itu. Jadi tidak heran kalau temuan itu yang mengatakan bahwa antara etnik dan bangsa ini tidak bertentangan. Loh, yang mendirikan mereka kok. Sebagian raja-raja itu pendiri republik ini kok. Keluarga mereka juga pendiri republik ini. Itu yang harus dipahami. Kapan hilangnya kerajaan-kerajaan ini? Tahun 59. Ketika proses pembentukan demokrasi terpimpin, maka kemudian swapraja dihilangkan. Gitu loh. Nah, setelah itu ada macam-macam, maka hilanglah, dan tetapi hilangnya mereka tidak dalam arti kata bahwa mereka hilang secara budaya. Karena memang Indonesia tidak mungkin hilang juga, tidak mungkin punya budaya tanpa tetap mengadakan budaya-budaya yang dilahirkan oleh kerajaan-kerajaan lokal ini. Itu yang harus dipahami orang. Bagaimana fenomena yang muncul sekarang ini? Kalau saya melihatnya Pak Karni, ini adalah kenyataan masyarakat agraris. Dalam arti bahwa ada sekelompok orang yang masih membayangkan pada saatnya akan ada Ratu Adil. Jadi ini proses pemikiran masyarakat agraris. Jadi masih mengharapkan karena ada situasi sekarang yang ini, lalu kemudian dia membayangkan pada saatnya akan ada Ratu Adil. Nah, mungkin itu yang mereka mau bangun. Tapi bahwa ada yang mengatakan Indonesia akan hilang dan menjadi kerajaan kembali, saya tidak yakin. Karena republik ini ada oleh karena mereka juga. Itu yang historis yang saya tahu. Saya nggak punya
bayangan seperti orang lain. Saya punya fakta sejarah yang saya pelajari sepanjang saya sebagai pelajar dan pengajar sejarah. Jadi faktanya Indonesia ada oleh karena ada etnik-etnik yang punya kerajaan-kerajaan lokal yang kemudian mereka terdidik, tercerahkan, dan kemudian prosesnya itu terjadi menjadi Indonesia. Dan itu yang menyebabkan saya tidak pernah yakin bahwa Indonesia akan hilang dan kembali menjadi kerajaan. Sebagai gurunya sejarah, saya tadi itu agak takut bahwa Pak Anhar jadi bingung dengan sejarah yang Pak Anhar. Saya nggak pernah bingung loh, saya punya pengetahuan tentang itu, saya pelajari bersama. Setelah mendengar tadi bahwa PBB juga di Indonesia lah. Iya, memang itu makanya saya tidak mau nyinggung itu. Saya nggak mau nyinggung itu. Itu hal yang tidak pernah saya pelajari, yang tidak pernah ada dalam pikiran saya, dan kalau saya bicara tentang itu, saya memperbodoh diri. Kan itu. Saya takutnya Pak Anhar merasa yang saya pelajari selama ini salah rupanya. Iya. Kalau berdasarkan itu, tapi Pak Karni, tapi ini adalah pelajaran yang menarik bahwa ada masalah yang kita hadapi. Mungkin juga mereka oleh karena ada faktor ekonomi, faktor sosiologis dan sebagainya. Jadi memang kita seperti tadi yang Pak itu di sana sebagai orang dari kepala desa atau apa itu tadi? Ya, aparat desa. Sebenarnya seharusnya dia tidak boleh terlibat. Dia harus bertanggung jawab justru agar supaya hal itu tidak terjadi. Sebagai pejabat negara, sebagai orang yang tinggal di desa itu dan punya tanggung jawab, Anda tidak boleh membiarkan itu. Tapi ini itu pangkat minta 3 langsung. Iya, oke. Tetapi di situ faktor utamanya pentingnya orang menduduki jabatan dengan memahami fungsi jabatannya. Tidak sekedar duduk di kursi itu lalu seperti itu. Saya tahu dia diiming-iming gaji karena gajinya sedikit. Saya tahu itu secara personally. Tetapi itu tidak mengharuskan dia untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya. Kan itu persoalannya. Kalau dia tinggalkan tanggung jawabnya, ya pergi, berhenti. Anda tinggalkan, saya mau masuk di sini dan jangan kembali lagi. Karena itu membohongi rakyat. Kan itu persoalannya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita rehat dulu pemirsa.